Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titi Mursiti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah promosi kesehatan, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang berbagai media promosi kesehatan. Saya Lisa Nuryantika selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Novita Anggraini sebagai pemateri 2, Anggi Della Francelina 3, dan Pramesti Savitri sebagai pemateri 1. Sebelum rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberikan kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada pemateri saya persilakan. Pengertian media promosi kesehatan. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronika, dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatan. Tujuan dari media promosi kesehatan sendiri yang pertama yaitu untuk media dapat mempermudah penyampaian informasi, yang kedua media dapat menghindari kesalahan persepsi, yang ketiga dapat memperjelas informasi, yang keempat media dapat mempermudah suatu pengertian, yang kelima mengurangi komunikasi verbalistik, yang keenam dapat menampilkan objek yang tidak bisa ditangkap oleh mata, yang ketujuh memperlancar komunikasi, dan lain-lain. Adapun manfaat penggunaan media dalam promosi kesehatan sendiri, yang pertama yaitu untuk membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman, yang kedua mencapai suatu sasaran, yang ketiga merangsang sasaran untuk meneruskan pesan yang diterima kepada orang lain, yang keempat mempermudah penyampaian suatu informasi, yang kelima menimbulkan minat sasaran pendidikan. Kriteria media promosi kesehatan. Yang pertama ada teknologi, yaitu merupakan ketersediaan teknologi dan mudah digunakan. Yang kedua adalah akses, yaitu media promosi kesehatan harus mudah diakses oleh sasaran dari media promosi kesehatan tersebut. Yang ketiga ada cost, yaitu pertimbangan biaya yang digunakan pada media promosi kesehatan. Yang keempat ada interactivity, yaitu menimbulkan interaksi oleh pengguna media. Yang kelima ada organization, yaitu dalam suatu media promosi kesehatan harus ada dukungan organisasi atau instansi. Yang kelima ada novelty, yaitu kebaruan media yang digunakan. Semakin baru media, maka akan semakin menarik. Jadi bisa menggunakan media yang sedang trending pada masa sekarang. Next. Next. Syarat agar media dapat menyampaikan pesan yang lebih efektif dan kreatif. Yang pertama ada command attention, yaitu mengembangkan suatu ide atau pesan pokok yang dapat direfleksikan menjadi suatu pesan. Yang kedua ada clarify the message, yaitu pesan yang digunakan haruslah mudah dimengerti, sederhana, dan jelas. Yang ketiga ada create trust, yaitu pesan yang disampaikan harus dapat dipercaya, tidak bohong, dan terjangkau. Yang keempat ada communicate benefit,
yaitu pesan yang disampaikan dapat memberikan keuntungan terutama bagi kedua belah pihak. Yang kelima ada konsistensi, yaitu pesan yang disampaikan harus memiliki suatu pesan utama di media apapun. Yang keenam ada cater to the heart and head, yaitu pesan yang disampaikan dapat menyentuh akal dan rasa atau emosi sasaran media promosi tersebut. Selanjutnya adalah penggolongan media promosi kesehatan. Penggolongan media promosi kesehatan ini dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk umum penggunaannya. Yang dibedakan menjadi bahan bacaan dan bahan peragaan. Kalau bahan bacaan contohnya yaitu modul, buku rujukan atau bacaan, folder, leaflet, majalah, buletin, dan sebagainya. Yang kedua berdasarkan cara produksi. Berdasarkan cara produksinya, media promosi kesehatan dikelompokkan menjadi media cetak, yang contohnya poster, leaflet, brosur, majalah, surat kabar, lembar balik, stiker, pamflet, dan yang lain. Yang kedua, media elektronika, yaitu suatu media bergerak dan dinamis dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesannya melalui alat bantu elektronika. Contohnya TV, radio, film, video film, kaset, CD, VCD, dan sebagainya. Yang ketiga, media luar ruang, yaitu media yang menyampaikan pesannya di luar ruang secara umum melalui media cetak dan elektronika secara statis. Misalnya papan reklame, spanduk, pameran, banner, dan TV layar lebar. Selanjutnya pengembangan media promosi kesehatan. Pada pengembangan media promosi kesehatan harus memiliki banyak inovasi. Media promosi kesehatan yang baik adalah media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan yang sesuai dengan tingkat penerimaan sasaran, sehingga sasaran mau dan mampu untuk mengubah perilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan. Untuk hal itu diperlukan langkah-langkah dalam merancang pembangunan promosi kesehatan, yaitu yang pertama dengan menetapkan tujuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan harus realistis, jelas dan dapat diatur, apa yang akan diukur, siapa sasaran yang akan diukur, seberapa banyak perubahan yang akan diukur, dan berapa lama dan di mana pengukuran dilakukan. Yang kedua dengan menetapkan segmentasi sasaran. Segmentasi sasaran adalah suatu kegiatan memilih kelompok sasaran yang tepat dan dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi kesehatan. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan memberikan kepuasan pada masing-masing segmen. Yang ketiga dengan mengembangkan positioning pesan. Positioning adalah suatu proses atau upaya untuk menempatkan suatu produk perusahaan, individu, atau apa saja dalam alam pikiran mereka yang dianggap sebagai sasaran atau konsumennya. Positioning bukan sesuatu yang dilakukan terhadap produk, tetapi sesuatu yang dilakukan terhadap otak khalayak sasaran. Yang keempat, dengan menentukan strategi positioning. Pada prinsipnya, seseorang yang akan melakukan kegiatan positioning memerlukan suatu ketekunan dan kejernihan berpikir dalam memandang produk dan pasar yang tengah diusahakan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi para pesaing, persepsi konsumen, menentukan posisi pesaing, menganalisis preferensi khalayak sasaran, dan menentukan posisi merek produk sendiri. Yang kelima, dengan memilih media promosi kesehatan. Pemilihan media adalah jabaran saluran yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan pada khalayak sasaran. Terima kasih kepada penyaji materi. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Saya akan membuka 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya bisa menggunakan virtual raise hand.
Kepada penanya pertama, oleh Mariana Agustin, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa saja kendala yang dapat menghambat media promosi kesehatan? Apakah sudah jelas? Apakah bisa diulangi sekali lagi, Mbak Mariana? Baik, pertanyaan saya, apa saja kendala yang dapat menghambat media promosi kesehatan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Mariana. Selanjutnya, untuk penanya kedua oleh Sofi Roaida Putri, kepadanya saya persilakan. Izin masuk, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan, salah satu tujuan dari promosi kesehatan yaitu mengurangi komunikasi verbalistik. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbalistik dan berikan contohnya? Apakah sudah dimengerti? Bisa diulangi sekali lagi, Mbak Sofi? Tadi kan sudah dijelaskan kelompok salah satu tujuan dari promosi kesehatan yaitu mengurangi komunikasi verbalistik. Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbalistik dan berikan contohnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Sofi. Selanjutnya penanya ketiga oleh Adelia Agustin, saya persilakan. Izin masuk, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan Mbak Mariana, akan tetapi lebih spesifik ke bidang media promosi elektronik. Jadi pertanyaannya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam promosi kesehatan melalui media elektronik dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Agustin, yaitu tentang apa saja hambatan promosi kesehatan menggunakan media promosi elektronik, yaitu yang pertama adalah kegagalan dalam memahami media sosial, merupakan salah satu masalah yang seringkali muncul disebabkan karena adanya pemahaman yang salah ketika memulai strategi promosi kesehatan. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman tentang media sosial marketing karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang dimiliki oleh para pelaku promosi kesehatan. Yang ketiga yaitu lambatnya jaringan internet, media sosial yang membutuhkan jaringan internet untuk mengakses terkadang menjadi masalah tersendiri. Bagaimana Mbak Adel, apa bisa diterima? Bisa, tapi mohon maaf sebelumnya bagaimana solusinya belum terjawab. Baik, kalau yang kurangnya pemahaman tentang media sosial itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan dulu, seperti harus menggali lebih jauh tentang media promosi yang digunakan terlebih dahulu, terus yang tentang jaringan internet bisa menjangkau sekiranya jaringan internet yang bagus di daerah tersebut. Bagaimana? Bisa diterima Mbak Adel? Baik, sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin masuk, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sofi, yaitu apa yang dimaksud dengan komunikasi verbalistik dan berikan contohnya. Komunikasi verbalistik adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun lisan. Penyampaiannya bisa secara langsung, yaitu berbicara langsung atau face-to-face, maupun dengan perantara media. Contohnya yaitu berinteraksi dengan menggunakan media sosial atau telepon genggam. Bagaimana Mbak Sofi, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa Mbak Anggi, terima kasih. Terima kasih kembali.
Izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Mariana. Yaitu apa saja kendala yang dapat menghambat promosi kesehatan? Yang pertama mungkin karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya promosi kesehatan. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan diri. Yang ketiga, tidak mampu untuk membeli teknologi seperti TV, radio, HP, dan lain-lain. Yang keempat, media promosi kesehatan yang kurang menarik di masyarakat. Jadi sebagai nakes juga kita harus mengikuti perkembangan zaman dan membuat media promosi kesehatan yang menarik. Misalnya pada zaman sekarang kan radio sudah jarang, jadi mungkin bisa diubah lewat sosial media seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Mariana? Sudah, terima kasih. Demikian penyajian materi. Kesimpulan akan saya bacakan. Media promosi kesehatan adalah semua sasaran atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruangan, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilakunya ke arah positif terhadap kesehatannya. Media pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah alat bantu pendidik. Alat-alat tersebut merupakan alat untuk memudahkan penyampaian dan penerima pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan bentuk umum penggunaan, ada bahan bacaan, modul, buku, rujukan bacaan, folder, majalah, ada bahan peragaan, yaitu poster tunggal, poster seri, flipchart, transparan slide, atau film. Berdasarkan fungsinya sebagai penyaluran pesan-pesan kesehatan atau media, maka dapat dibagi menjadi 3, yakni media cetak, media elektronik, dan media papan. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.